akan melihat mujizat demi mujizat itu terus terjadi Tuhan. Amin. Biar hari ini kebenaran firman-Mu itu yang akan kami terima, yang akan membawa kami pemulihan di hidup kami. Tolongi kami hari ini Tuhan, kalau kami hadir di tengah-tengah persekutuan wanita GBI Tapak Siring ini bukan sekedar kami berkumpul. Tapi kami tahu bahwa Engkau ada dan Engkau rindu hidup kami dibangun di dalam Kristus. Bapa, biar hari-hari ini kami semakin mengalami pribadi-Mu. Biar hidup kami terus hidup yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Tolongi kami hari ini. Supaya kami mengerti visi-Mu, rencana-Mu. Amin. Apa yang Kau mau dalam hidup kami. Perbuatlah Tuhan. Sama seperti Engkau mengunjungi Maria. Dan Maria berkata, jadilah seperti yang Kau mau. Bukan apa yang kami mau. Amin. Biar hari ini firman itu jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Kami rindukan firman-Mu. Biar telinga kami hari ini diurapi, dikuduskan. Sehingga apa yang masuk kami terima membangun roh kami. Hati kami siap Tuhan dibajak, ditaburi oleh benih firman-Mu. Urapi kami biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh nasihat dan wibawa ilahi Allah turun atas kami. Dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi menjelang siang hari ini. Kita gak terasa kita sudah hampir 2,5 bulan lagi meninggalkan tahun 2024. November tinggal 2 minggu lagi, persiapan Natal sebulan setengah dan siap-siap kita menjelang Natal dan tahun baru. Waktu cepat ya Bu ya, gak terasa saudara. Kita kemarin sepertinya baru Januari, hari ini sudah terasa mau Natalan saudara. Bapak Ibu gak ada bapaknya sih, cuman 1, 2, 3. Saya sadar itu. Tapi gak apa-apa saya sebut tetap 2 orang bersama saya bapak-bapak. Amin. Hari ini seperti lagu tadi, mujizat pasti terjadi. Tetapi Tuhan mau kita gak hanya sekedar menerima dan mengalami the God's miracle in our life. Mujizat, yes. Berkat, yes. Gak ada masalah tentang itu Bapak Ibu. Tetapi kekristenan yang kuat, dia gak hanya bicara tentang mujizat. Kekristenan yang kuat berbicara fondasi. Our strong foundation. Itu kekristenan yang kuat. Saudara, saya kaget juga ya. Dengar berita orang ini pernah bertemu saya waktu itu di Maluku. Dan kemarin dia meninggal waktu dia sedang menyiapkan untuk kampanye di kapalnya. Dia anak Tuhan. Dan keluarga ini takut Tuhan. Dan kapalnya meledak saudara. Sesuatu yang gak mudah. Dan kemarin ya istrinya, anak-anaknya waktu diwawancarai mereka gak kuat saudara. Karena memang terlalu cepat peristiwa itu terjadi. Dan orang ini sebenarnya orang yang baik yang saya tahu dia rindu dan cinta akan Tuhan. Dia ingin mengabdi untuk Maluku Utara. Untuk menjadi gubernur. Tapi kehendak Bapa beda. Dan kapal boat yang dia tumpang itu meledak waktu mengisi bahan bakar minyak. Kita nggak tahu di belakang itu ada apa. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, istrinya traumatik banget saudara. Gak gampang. Ya, masih muda. Anaknya baru 19 tahun yang paling besar. 3 anak. Laki, perempuan laki. Tapi saya melihat istrinya begitu kuat. Ketika semua pelayan nangis saudara. Justru istrinya kuat saudara.
Ya, istrinya justru berkata, Tuhan menyiapkan saya hari-hari ini supaya saya kuat, dia bilang, saudara. Dan sebetulnya gak ada orang yang kuat, saudara, menghadapi tekanan seperti itu. Badai di mana-mana. Bapak Ibu, kesaksian ini, ya, cerita ini hanya ingin supaya menanyakan kepada diri kita, mengevaluasi diri kita, apa yang kita bangun selama ini dalam diri kita. Apakah yang kita bangun itu kuat? Atau apa yang kita bangun itu hancur? Mari kita buka firman-Nya di dalam Matius pasal yang ke-7. Sekarang begitu canggih ibadah, jadi saudara juga udah saya yakinkan gak bawa Alkitab yang model kertas. Bahkan sudah disiapin sama pendeta, tinggal buka. Sekalipun di iPhone dan Samsung canggih saudara, sudah ada, lebih cepat pendeta yang menyiapkan. Karena saya lebih tahu ayatnya daripada saudara. Memang ibadah sekarang begitu luar biasa. Ya, tapi saya tetap mengharapkan jemaat wanita WOI. Woman of Impact. Saya tuh kadang-kadang salah, saudara. Karena banyak banget woman of influence, woman of impact, woman of ignorant. Oh enggak, beda itu. Ya, itu di luar, woman of ignorant, ya kan? Nah, saudara, kita mau baca ayat ini. Bagaimana Yesus mengilustrasikan kekristenan yang kuat hari ini. Mari sama-sama dengan suara yang sebagai wanita yang kuat, powerful, jangan memble bacanya, sebab firman yang keluar dari hati dan rohmu itu akan membangun rohmu, dan setiap apa yang keluar dari imanmu itu saudara akan masuk ke rohmu dan itu akan membangun hidup kita jadi kuat. Jadi kalau baca firman gak boleh seperti saudara ya diam-diam saja. Apalagi dalam hati. Mari kita baca saudara. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekali lagi, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengatakan ilustrasi ini kepada murid-murid dan orang banyak pada waktu itu, bahwa ada 2 orang dikatakan membangun rumahnya. 1 orang bijaksana, 1 orang bodoh. Rumah 2 orang ini dibangun, kita tahu mereka membangun sama-sama dan pada waktu yang sama bangunan rumahnya juga selesai. Tetapi ini yang membedakannya Bapak Ibu. Ketika rumah orang bijaksana dibangun dengan waktu yang sama dengan orang bodoh, dan rumah orang bodoh juga dibangun yang sama, tetapi bedanya ditentukan ketika waktu ada banjir, waktu ada angin, waktu ada saudara badai melanda, hujan melanda kedua rumah itu. Di situ pembedanya saudara. Sama-sama ngebangun, tetapi ujiannya saudara menentukan apa yang mereka bangun.
Apa yang terjadi saudara? Bahwa orang, lihat saudara, yang bodoh waktu itu membangun katanya di bawah pondasi yang pasir. Tetapi orang yang bijaksana saudara membangun pondasinya di atas batu. Nah, apa pondasi orang bijaksana? Next slide. Kita belajar pagi hari ini supaya kita benar-benar kuat hari-hari ini. Dan gak mudah runtuh. Yang pertama, jelas Alkitab bilang, di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang bijaksana itu dia mendengar firman dan melakukannya. Karena dia orang yang mendengar firman, masuk ke telinganya, lalu mempengaruhi pikirannya, maka di pikiran kita ini diolah, waktu firman masuk, maka seperti Daud bilang, firman itu terus kita meditasi. Kita tiap hari merenungkan. Itu orang bijaksana. Terima firman, dengar, masuk ke pikiran, diolah, and on the meditate every single day. Di situ bedanya. Setiap hari dengerin firman, diolah, direnungkan, bahasa aslinya meditate. Jadi orang Bapak Ibu meditasi ke gua yang di mana Labuan Batu di mana gitu ya. Di gua-gua yang terpencil, wah ngapain dia meditasi, cari apa, nggak tahu cari apa gitu ya. Dia sebenarnya kalau orang-orang itu bermeditasi mengosongkan dirinya, beda di situ. Nah, iblis curi kata meditasi untuk hal yang negatif. Di sini salahnya saudara. Padahal meditasi itu adalah bahasa asli merenungkan firman. Jadi kata meditasi itu bukan milik setan. Kata meditasi itu milik Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Direnungkan. Orang bijaksana merenungkan firman itu. Sehingga ketika firman itu sudah matang, turun ke hati, turun kepada perasaan kita. Makanya lihat, orang kalau nggak dikuasai firman, hidupnya pakai perasaan. Iya. Buling-ling. Suamiku malam-malam nggak tahu parfumnya beda lagi. Pas bajunya pagi-pagi saya angkat, saya mau cuci. Beda parfumnya Buling. Aku bener-bener, aduh perasaanku terkoyak-koyak. Minggu lalu parfumnya merek apa sih? Parfum yang enak-enak. Gue sih gak tahu. Saya gak tahu lah. Pakai perasaan. Di WBI Lepak Siring ini gue gak diperhatiin loh. Pengurus somse semua loh. Gue datang awal sampai akhir alfa omega gue gak diperhatiin. Salam aja kagak tuh pengurus. Gimana sih? Perasaan lagi. Wanita itu 80% pakai perasaan. Serius, makanya wanita disebut makhluk perasaan. Bedanya suamimu Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak dengerin. Itu makhluk logika. Makanya pria itu logik saudara. Makanya pria itu logik 1 tambah 1, 2. Kalau wanita 1 tambah 1 bisa 10 tuh. Ya, belanja 1, beli ini 1, itu bisa bertelur, pulang bisa banyak. Kreseknya kantongnya. Lah ya, lu tahu Bu. Saya itu kalau bawa rombongan ke Israel,
ibu-ibunya itu kan normalnya 30 kilo dan 10 kilo kan. Ya kan? Bagasi maksudnya 35 sorry. Itu pulang bagasinya bertelur saudara, kopernya 2. Belanjaan di Yerusalem, di Mesir, di Petra, di Yordan bertelur 1 koper saudara. Dan dia berusaha bagaimana ya menitipkan semua ini kepada teman-temannya saudara. Karena dia gak mau bayar bagasinya. Itulah wanita saudara. Kalau pria mau bawa oleh-oleh gak bawa oleh-oleh gak ada urusan. Memang itu bedanya satu makhluk dengan makhluk ini saudara. Makanya kita dikawinkan dengan beda makhluk, amin. Supaya kita saling melengkapi. Bilang sesama ibu, memang suami kita begitu kata pendeta. Makanya jangan berdebat sama pria saudara, susah. Karena gak nyambung. Saudara dia main logika, saudara main perasaan. Ya, menurut ibu-ibu kalau gak datang ke mertua 2-3 bulan itu gak enak kan. Tapi menurut dia biasa aja. Ngapain gue datang ke mami lu? Kan yang penting gue cumponin mami tiap bulan. Kan gitu. Istri kita beda. Mami gue gak perlu duit ya. Perhatian plus money. Kan gitu. Kenapa beda saudara? Cara berpikir dengan perasaan berbeda. Nah saudara. Banyak orang Kristen mainnya di sini nih. Selalu perasaan, kalau enggak logika. Nah makanya firman Tuhan enggak tumbuh. Firman Tuhan never grow up. Kenapa? Karena enggak menjadi satu perbuatan. Enggak menjadi satu tindakan. Enggak menjadi satu fruitful yang berbuah firman itu. Di situ problemnya kita. Kita consume firman, kita terima firman, tetapi kita sangat sulit untuk melakukannya. Banyak yang terjadi hari-hari ini seperti itu. Makanya orang yang bijaksana saudara dikatakan dia harus melakukan. Di situ bedanya orang Kristen yang benar kuat atau enggak. Dia melakukan firman enggak? Atau dia hanya cuman teori? Dia cuman tahu firman. Ada banyak orang tahu. Tahu mengampuni tapi belum tentu bisa praktek mengampuni. Setuju? Tahu mengasihi tapi belum tentu mengasihi. Tahu berkorban, suffering, tapi belum tentu mau berkorban. Kenapa? Karena kita belum menjadi orang bijaksana. Artinya mendirikan rumah itu di atas batu saudara. Bahwa hidup orang bijaksana fondasinya adalah firman Tuhan. Udah gak ada cerita yang lain. Itu fondasi hidup kita setiap hari. Saya di keluarga, saya pastikan saya, istri, anak-anak, semua kami baca firman setiap hari. Setiap hari. Saya marah kalau anak-anak saya gak baca firman saudara. Saya gak terima, saya bilang kamu bisa main gadget 3-4 jam. Kamu bisa main game. Kamu bisa lama-lama di kamarmu 4-5 jam. Tapi kamu gak baca firman Tuhan. Sorry saya bilang. Saya gak bisa terima, papa gak bisa terima hal ini. Saudara kita harus punya prinsip membangun hidup keluarga kita dengan kuat. Kalau kita kompromi, gak baca firman, anak-anak kita biarkan cuman main game. Cuman saudara hanya untuk membangun kedagingan. Nah ini saya mau beritahu ya saudara. Anak-anak kita itu jadi kuat dan hebat. Apa yang kita setiap hari saudara kasih kepada mereka. Hal yang rohani atau hal yang jasmani. Itu menentukan.
Kalau ibu-ibu cuman kasih anak hal-hal yang jasmani. Nah, sarapan. Nah, ini nanti sekolah nanti begini. Nah, nanti sekolah habis pulang kumon. Nah, nanti habis ini les. Ini pokoknya yang jasmani. Pokoknya hal yang maaf ya. Yang otak. Yang sifatnya supaya orang anak kita pinter, hebat. Tapi lupa memberi konsumsi kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak kita hidupnya nggak dibangun di atas firman. Ingat loh, dia jadi orang yang tahu penuh dengan pengetahuan itu sama dengan orang yang pintar. Tapi dia belum tentu jadi orang yang bijaksana. Beda nggak? Beda banget ibu-ibu. Pintar, dia tahu ini, tahu itu, ngerti, hebat ini. Tapi orang bijaksana enggak, saudara. Dia apa-apa saudara selalu kiblat dan pondasinya dia tanya Tuhan dan firman Tuhan. Ma, menurut mama gimana nih ma? Apa sayang? Ini ma, Cece sudah ya adalah somebody, someone datang udah main mata sama Cece. Kayaknya dia berkata, ini menurut mama gimana? Kalau anak kita saudara mau nanya kita tentang pasangan hidupnya dan nanya Tuhan, berarti parentingmu berhasil. Tapi kalau diam-diam dia sudah main backstreet, you nggak tahu tiba-tiba langsung ibadah dibawa dikenalkan, ma calon mantu mama, itu calon inailahi wa inailahi rojiun. Serius saya katakan. Kau dikagetkan mendadak dan bisa mati mendadak. Kenapa saudara? Karena dia nggak membangun hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan. Anak-anak saya itu ya, yang nomor 1, sekarang nomor 2. Nomor 1 udah 2 tahun lalu, sekarang yang nomor 2 sedang berdoa. Dia tanya saya, tanya mamanya, dia doa sama Tuhan. Pak, khususnya kepada mamanya, biasanya memang anak-anak itu apa-apa sama mamanya sih. Kita bapak-bapak ini telat melulu. Ya memang agak tell me lah, kita harus jujur lah. Pria-pria ini perlu bertobat. Jadi dia ngomong sama mamanya. Akhirnya ngomong sih sama saya. Ma, ini ada temenku. Aku udah doa sih ma, tapi menurut mama gimana? Kami punya nilai-nilai gini saudara. Kami sepakat 3 anak saya yang dilahirkan asli maksudnya. Karena kami punya 2 anak adopsi yang kalau nggak salah beberapa bulan lalu saya bawa ke sini. Ya 5 lah anak saya. Nah kami sepakat semua jodoh-jodoh anak-anak. Kami udah sepakat ya, udah dari awal. Bahwa papa mama harus uji dulu calon-calonmu dengan doa. Begitu papa mama rasa nggak ada damai dan ada hal-hal yang rasa kurang sesuai dengan firman Tuhan. Sepakat kalau papa bilang no. Sepakat, agree semua saudara. Sepakat kalau papa bilang mama-mama oke, ini oke. Oh kalau udah oke ya oke, sepakat semua malah. Mereka tunggu-tunggu kapan papa ngomong gak oke nih. Jadi dia deg-degan. Jadi gimana Pak? Dia udah bawa 2-3 bulan ini ke ibadah. Gimana? Kemarin ketemu ngobrol. Saya bilang saya belum ada roh saya kontak dengan surga, saya bilang. Boleh gak kasih waktu 3 bulan sampai Desember? Serius saudara. Cantik anaknya saudara. Ya orang Singkawang Kalimantan lagi. Ya amoy bener lah. No saya bilang tunggu 3 bulan lagi. Papa mama doa. Istri saya bilang gini. Kamu doanya kelamaan. Lah emang kenapa? Gua udah damai. Iya lu damai, gua belum damai saya bilang gitu. Kan harus sepakat saya bilang. Ya lu dari dulu gitu sih. Yang nomor 1 juga gitu dia bilang gitu. Saya kalau soal jodoh gak main-main saudara. Saya harus tanya Tuhan confirm berkali-kali. Kenapa? Ketika kita orang tua ngomong iya.
Kalau kita nggak sepakat dengan Tuhan dan kita allow mereka get married tanpa menyiapkan fondasi yang kuat, mereka akan membangun pernikahan yang lemah. Setahun 2 tahun mereka menikah, nggak ada dasar firman yang kuat, cerai terjadi. Itu yang saya doakan hari-hari ini. Jujur ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu, banyaknya ibu-ibu lagi. Saya itu 3 bulan ini nangani banyak orang cerai. Kami punya counseling center family. Kami punya juga counseling untuk teenagers. Banyak anak-anak yang nangis karena mama papanya cerai. Saya minggu depan diminta untuk jadi saksi di pengadilan dalam kasus perceraian. Karena si istri menggugat si suami. Sudah 17 tahun menikah. Anaknya 1, udah 16 tahun, autis lagi. Si istri membawa 7 saksi. Si suami dari awal, karena saya yang sudah konseling si suami, dia gak mau cerai. Dia bilang, Bang Daniel, dia panggil saya, Bang Daniel, boleh gak jadi saksi? Lah, gue kan gak tahu kasus elu. Gitu ya, ya iyalah. Lu dari awal 16 tahun ngapain yang terjadi, kok kan gua tahu. Saya baru tahu dia 8 bulan ini, ibu-ibu, bayangin. Tapi gak apa-apa Bang Daniel, apa aja lah yang Bang Daniel ketahui tentang saya. Dan saya mendapatkan saudara, tidak ada yang fatal dalam pernikahannya. Tahu gak saudara, cuman satu yang kurang, yang hanya fatal. Yang lain sebetulnya pernikahan mereka oke. Ini suami tanggung jawab, perhatian. Sama anak sayang, sama istri cinta. Ya namanya suami nobody perfect lah saudara. Kadang-kadang malam minggu kalau suaminya lembur, istrinya nuntut. Kok gak malam minggu bersama, gak makan bersama sama kita sebagai keluarga. Berkali-kali itu terjadi memang saudara. Karena suaminya direktur saudara di perusahaan tertentu. Kalau saya sebut perusahaan itu saudara pasti kenal lah. Akhirnya ini terus bom waktu, makin hari makin terjadi terus. Namanya keributan, ketidakcocokan. Tapi ada satu yang memang dia tidak pernah mau melty dengan si suami. Enggak sevisi dengan suami. Saudara tahu, gaji suaminya ini hampir cepet tiaw. 50% itu tiap bulan setor ke istrinya. Dan dia merasa itu kurang. That is the problem sebetulnya. Makanya dalam replik gugatannya itu dia minta rumah yang di Serpong, rumah yang di BSD, rumah ruko ini menjadi milik dia. Padahal suaminya beli sebelum dia menikah. Bayangin saudara. It doesn't make sense, right? Ini memang wanita betul-betul bukan matre lagi, very matre. Iya, sorry loh saya harus ngomong, kurang ajar. Dan yang korban siapa? Anaknya. Bu. Saya waktu ketemu anaknya itu baik banget, nice banget. Hey, saya gak usah sebut namanya lah. Sayang, uncle. Hak uncle. Aduh nangis saya. Selalu yang cerai, anak korban. Anak akan kehilangan figur, anak akan hancur, anak akan teriak, anak akan nangis. Gak ada orang tua cerai anak fine-fine saja, bullshit bohong. Beri saya laporan anak mana yang berkata, bapakku cerai, gue fine-fine saja Pak Daniel. Mana? Saya korek akan kesaksiannya, bohong itu. Jauh di lubuk hati anak, dia nangis, dia teriak. Ya di depan temannya dia smile, amin Bapak Ibu. Dia akan cover her face dengan ya supaya orang gak berpikir dia hancur-hancur banget gitu loh. Dan teman-temannya tidak membuli dia, ya dia berkata I'm fine, I'm okay, everything gonna be alright. Never mind, I'm okay. Lying ibu-ibu, bohong. Kenapa? Karena pondasi keluarga gak kuat. Makanya 27 tahun kami menikah.
Tuhan tuh gak pernah beri visi saya yang lain selain membangun family. Build the family, build the generation, build a leaders. Makanya kami bergerak di track 3 ini saudara. Bulan depan saya akan training 120 guru-guru di sekolah yang besar di Serpong saudara. 50% guru-guru di sana bermasalah. Cerai, stres, depresi, pinjol, terlilit banyak hutang dan sebagainya. Serius saudara. Direkturnya kemarin panggil saya. Bang ini gimana bang? Kok gini saya merinding ngomong ini saudara. Kami meeting kemarin di mall 3 jam. Gak selesai. Sampai restoran di mall udah kode-kode bersih-bersihin sambil. Saya bilang, ayo namanya Ibu Era. Era pulang, kenapa? Sudah diusir. Oh gitu ya, iya itu tanda pengusiran. Nggak ngerti dia. Hanya untuk kami ngobrolin masalah-masalah guru-guru yang punya problem. Saudara hati-hati ya, saya mau ngomong ya. Yang masih punya anak sekolah angkat tangan. Gak banyak ya. Rata-rata ada ibu-ibu oma ya di sini ya. Coba ibu-ibu muda yang masih punya anak sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh gak banyak ya. Atau yang lainnya sendiri. Oh enggak, ada ya. Sudah ada ya. Enggak, saya hanya mau ingatkan gini. Jangan pernah menjamin sekolahmu dan guru-guru anakmu mendidik mereka dengan luar biasa. No. No guaranteed. Enggak ada jaminan. Guru yang terbaik adalah parents. You as a mom and you as a dad. Makanya kami anak-anak homeschooling saudara. Anak saya nggak ngecap public school. Siapa yang ngajar? Saya. Kepala sekolahnya saya. Gurunya istri saya. Administrasinya istri saya. Koordinator konselornya saya saudara. Jadi antara saya dan istri selalu semua. Jadi kami bisa protek anak kami dengan spirit-spirit yang dari luar. Kalau guru sekolahmu bermasalah, dia ngajar, ya anakmu akhirnya ketransfer masalah dia saudara. Ini saya cuman warning aja. Cek, tanya kepala sekolah yayasan, guru ini gimana bu? Guru ini gimana pak? Tanya ketua yayasan sekolahmu. Supaya mereka ngajar kepada anakmu itu dengan baik. Tapi saran saya sih, buat nanti oma-oma kalau ada anak mantumu yang akan nanti punya anak dan cucu, homeschooling lebih baik. Ya udah nggak usah ngomong itu. Apa yang kita bangun menentukan kuat tidaknya bangunan rumah. Rumah kita itu pasti ada pondasinya. Gedung ini GBI Tapak Siring ini pasti ada pondasinya. Gak mungkin gak. Setiap rumah, setiap gedung sudah pasti pondasinya dibangun dengan kuat. Kalau gak kuat kita gak ada di lantai 2 ini saudara. Ya, kita percaya bangunan ini kuat. Sama, apa jaminan rumah tangga kita akan kuat? Ibu-ibu yang terkasih, kalau enggak firman Tuhan yang kita bangun, enggak akan bisa saudara. Nah, ini yang harusnya kita bangun di dalam keluarga. The number one is very important point. Pagi ini saya mau katakan tegas. This is the very very important things. Nomor 1 yang harus kita bangun. Keluarga. Saya itu nggak terjebak dengan pendeta, dengan apalah pembicara ini itu. Apalagi di YouTube banyak banget tuh orang Arya ini nggak tahu kapan jadi pendetanya muncul semua tuh orang. Tapi begitu muncul tenggelam juga. Kenapa? Pendeta tiba-tiba ngomong cerai.
Ya kan? Itu yang ngomong Kristen progresif kan cerai itu terakhir. Siapa itu yang ngomong Kristen progresif tuh? Itulah namanya gue lupa saya. Udah cerai itu. Makanya ya, jangan tertipu dengan semua hamba Tuhan, pendeta siapapun, selektif tanya dia. Saudara mau tahu orang itu siapa? Lihat keluarganya. Lihat istri dan anak-anaknya. Saudara tahu nggak, dunia ini awal penciptaan, the first thing first, God create all the universe ini, semua alam semesta ini hanya satu tujuannya dan dimulai dari keluarga. Dan diakhiri nanti dengan keluarga. Nggak ada yang lain. Makanya apa the God's purpose kita di bumi ini? Membangun keluarga ilahi ibu-ibu. Bukan membangun karirmu. Kau boleh jadi direktur PT ini, PT Antam, PT ini, PT Garuda, boleh. Tapi kembali kemana? Ke keluarga. Sorry ya ibu-ibu, sebesar tinggi apapun profesimu dan karirmu di perusahaan, sorry. Bukan itu the God purpose dalam hidupmu. Keluarga. Kenapa di keluarga itulah Tuhan bersemayam, Tuhan hadir dan ingin dia menyatakan kemuliaannya. Di dalam mana? Keluarga kita. Sorry. Makanya kalau keluarga berantakan, hancur-hancuran, pejabat boleh naik jadi pejabat, boleh naik jadi menteri, gubernur. Kalau udah keluarganya memble, bingung juga saya itu. Apa yang kita bangun dalam keluarga? Worship. Harus ada doa. Saya itu waktu SMP pertama kali 80 berapa itu? 84, 85. Pertama kali Pak Niko bikin seminar di Medan. Waktu itu saya di Medan. Pertama kali saya ngeliat ini orang hamba Tuhan. Kok baru firman Tuhan 1 menit dia udah nyembah. Ku sembah kau. Terus firman lagi. Terus nyanyi lagi. Ku sembah kau. Ini apa-apaan sih dalam hati saya. Ternyata saya baru sadar. Dia seorang penyembah yang luar biasa. Dan saya mencontoh hidup penyembahan beliau. Saudara. Ada enggak kekurangan setiap kita? Ada. Tapi lihat yang baiknya. Wow, saya terinspirasi. Dari situ saya pegang dalam hati saya. Wah, saya mau kayak orang ini Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya nanti mau bangun pernikahan saya Tuhan. Menyembah Tuhan. Di mobil, di pesawat, di mana. Saya dengar begitu ya beliau ya. Saya dengar dari banyak hamba Tuhan, beliau tuh di mana aja nyembah ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Di bus juga ya. Berarti nggak salah. Saya dapat kabarnya begitu. Beliau tuh di bus, di mana, di mobil. Nyembah aja. Wih. Saudara bayangkan hadirat orang nyembah itu saudara. Kau flu di sebelah dia, sembuh total di situ. Iya, bener loh saudara. Makanya orang flu gak boleh ketemu orang flu. Jadi flu kuadrat makin parah. Harus nyembah, orang flu harus suka nyembah. Haleluya. Flumu sembuh sendiri amin. Tumormu rontok sendiri amin. Ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasihmu. Wih, indah Bu. Pas mau berantem kita Bu sama suami. Dasar lu suamiku. Ku tinggikan kau Allahku. Ku sembah kau. Mau ngomong kurang ajar gak jadi. Karena penyembah kan. Ku tinggikan Allahku,
Bapa dan sahabatku. Gak berantem-berantem kita. Iblis udah tadi senang begitu kita nyembah, ya kecewa dia. Susah nih keluarga nih, wanita-wanita ini. Gue gak ganggu deh, udah cabut aja dah. Kenapa kata teman iblis, penyembah semua ngeri gue. Amen. Yang kita bangun apa? Komunikasi. Relationship, pernikahan itu komunikasi. Wanita itu makhluk suka berkomunikasi dan suka ngobrol. Maka survei sudah menentukan dan survei menyatakan wanita itu talk aktif itu setiap hari bicara hampir 22.000 kata. Tapi ada wanita yang super talk aktif. Dia berkata-kata harus minimal sehari 35.000 kata. Dia adalah mertua. Jadi kalau engkau yang sudah jadi mertua, kalau belum 35.000 kata, itu harus ada pelampiasan. Dia pasti angkat telepon, dia tanya mantu wanita yang nomor 2. Di mana lu? Cing. Iya Mei, kita lagi di Labuan Bajo, lagi liburan. Ngapain aja lu gini? Mama lu nanya ini jawab sendiri. Padahal mantunya udah 25 kata, udah mulutnya udah kebas nih. Mertua ngomong, kalah dia. Komunikasi perlu, tapi komunikasi yang harus bermanfaat dan berguna. Jangan komunikasi yang pepesan kosong. Jangan komunikasi ngobrol yang boten-boten. Yang no need, gak ada pentingnya, gak ada keperluannya. Berhubunganlah, berkomunikasilah dengan satu pengertian dan hikmat sesuai kebenaran firman Tuhan. Begitu ibu-ibu. Komunikasilah yang indah. Ada sesuatu jangan disimpan sama siapapun. Belajar. Nah kita ini gini loh, kebiasaan orang Indonesia ini apa-apa gak enak itu. Ini budaya yang gak baik sebetulnya. Disimpan, didiemin gitu loh. Didiemin. Wah udahlah. Bu, aku gini-gini loh sama ibu ini gini-gini. Ibu ini bilang, ngomong bu, ngomong. Gak enak. Kan gitu kan. Ngomong bu, ngomong aja. Udahlah biarin aja. Dibawa tidur aja. Bangun tidur kepikiran lagi. Bohong dibawa tidur. Kenapa kita bilang, biarin aja kita simpan. Gak bisa sesuatu itu gak dikomunikasikan kalau kita tahu itu perlu dikomunikasikan. Jika tidak, tunggu bom waktu, ini akan meledak. Bam, dan itu jadi masalah. Serius. Jadi ngomong sama sesama pelayan. Bu sorry ya tadi waktu persiapan ibadah gini-gini bu. Saya rasa ibu gak tepat gini-gini. Oh iya. Oh bu waktu saya di kantor gini-gini sama ibu. Saya kurang cocok gini. Ngomong saudara. Terbuka aja. Tapi setelah itu harus dewasa. Selesai tutup buku. Jangan tutup buku. Besoknya buka buku. Dicatat lagi dosanya si ibu Lydia. Dosanya kemarin waktu hangout. Gak neraktirin, ya pulang gak pamit, dicatat dosa-dosanya. Tapi gak pernah dikomunikasikan. Begitu juga sama suami, ibu-ibu. Komunikasikanlah. Ya, apa yang rasa lu kita gak srek gitu loh. Sorry ya dad, sorry ya pap. Lu kalau sama mami saya maksudnya. Sikap lu itu kayaknya gak respect, gak hormat. Tapi kalau lu sama mami lu sampai lu sembah-sembah mami lu. Ngomong gitu loh. Ada apa sih Map? Coba pap. Lo gimana sih? Sama mertua sendiri gimana sih? Terus ibu-ibu bilang gini. Gue udah terbuka pak. Masalahnya di sono gak ada komunikasi. Berarti suamimu harus ketemu saya untuk itu. Apa yang dibangun? Values moral. Itu tadi yang saya bilang. Moral kami, values kami di rumah terbuka, komunikasi. Ketika anak-anak sudah mulai ketemu calonnya, doa, kami bangun dengan doa juga. Sepakat kalau memang ini kehendak Tuhan, oke.
Tapi kalau kami melihat dalam proses berdoa itu anak saya dan saya juga merasakan gak ada damai dan maaf ya, tindakan calon mantu ini gak beres, gak benar, sorry kami berani cut. Itu values. Sempat ada anak saya yang cowok itu, nah ini dia, sebenarnya kurang tepat ya kalau ceweknya agresif datang ke rumah saudara. Wah padahal anak saya belum datang ke rumahnya, dia selalu maksa. Ya anak saya Dev, gue datang ya mau ketemu Ii, dia panggil langsung istri saya mau ketemu Ii. Waduh Ii dari mana? Ii lo. Datang pakai jeans ketat. Yang kedua ketiga datang pakai celana pendek. Langsung saya bilang not confirm. Teng teng. Langsung palang merah. Anak saya setuju, ya Pak. Gue juga gak setuju tuh Pak, masa gue juga kaget datang pakai celana pendek. Ya ibu-ibu, jadi kalau mantu-mantu yang mau datang pakai celana pendek yang gak jelas, gak sopan, itu udah tanda kurang pas itu mantumu. Saya ada 20 pertanyaan untuk mencari calon mantu. Serius ada, kalau mau tinggal saya kirim ke WA melalui Bu link. Ada kuesioner pertanyaan. Kalau dari 20 ini 3 tak terjawab, ini bahaya. Kalau 1 masih boleh. Tapi kalau 3 ini bahaya. Perlu waktu lagi untuk pengujian. Jadi perlu values, perlu moral. Gimana anak kita sopan ketemu orang. Say shalom sama om, uncle. Itu nilai-nilai saudara. Selalu thank you kalau sudah dibantu orang. Selalu ngomong selamat pagi, selamat siang, respect kepada orang lain. Baju pakaian yang rapi. Semua values harus dibangun dari rumah. Everything start from home. Saudara gak bisa berharap anakmu berubah dari gereja. Anakmu dari sekolah berubah. No, salah. Semua kita harus berubah dimulai dari rumah. Kenapa? Karena rumah 24 jam adalah sekolah karakter pendidikan yang terbaik. Yang dimana university dan semua sekolah di dunia gak bisa menyaingi seperti rumah tangga. That's why keluarga kita harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Firman, nilai, moral. Kami, anak saya yang cewek khususnya jam 10 itu udah harus di rumah. Dia pergi sama calonnya, pamit jam 7. Calonnya udah tahu itu. Value-nya Om Daniel jam 10. Om, aku bawa anak saya Divine. Aku bawa Divine ya Om. Aku 10 kurang 15 udah di rumah ya Om. Oke. Promise? Promise Om. Oke. Bener. Bahkan 10 kurang 20 dia udah nyampe. Itu values, saudara. Jangan kurangin standar. Dari situ kau akan membangun keluargamu, anak-anakmu dan anakmu akan respect dengan engkau saudara. Puji Tuhan anak-anak saya respect semua saudara. Saudara, apa yang kita bangun? Karakter. Karakter itu akan menentukan kesuksesan masa depan seseorang. Anak saya itu ya saudara, baru tamat kemarin dari BINUS. Nah ini saya cerita dikit. Teman-temannya itu udah dapat kerjaan lah gitu ya. Nah dia belum dapat. Dia udah mulai gelisah itu, udah 2 bulan kok belum ada kerjaan ya Pak. Tenang, sabar doa saya bilang gitu. Sampai satu saat saya ketemu teman saya. Karena dia punya perusahaan, saya iseng-iseng aja. Ibu, boleh anak saya belajar di perusahaan ibu? Langsung dia bilang gini, boleh. Saya bilang mana saya, cepat bikin lamaran. Cepat bikin ini, CV, kurikulum vitae. Oke Pak. Dipanggil interview saudara. Udah, kamu langsung kerja besok. Loh saya gak di interview. Pak, Bu, enggak. Saudara, teman saya report sama saya gini. Anak Pak Daniel gak saya interview ya. Loh kenapa? Langsung kerja. Loh gimana sih? Saya bilang iya. Udah confirm semua kok gaji udah deal, udah ini. Tugas-tugasnya udah deal kok Pak Daniel. Oh iya,
kok gimana ceritanya? Enggak, ibu tes dulu apa gini? Enggak, saya juga gak ngeliat ijazah dia, enggak perlu dia bilang. Capek-capek dia S1 enggak perlu dia. Saudara tahu kenapa dia bilang? Kemuliaan bagi Tuhan ya. Saya ngomong ini hati-hati. Dia bilang gini, saya udah ngeliat lah, saya percayalah karakter dan moral keluarga Pak Daniel. Oh Tuhan, wah itu malah saya takut saudara. Ngeri saya malah. Oh ya puji Tuhan Bu, terima kasih Bu. Wah saya sampai ya terima kasih ban kamsya terus ban kamsya. Serius. Orang ya ke depan. Saya kalau as a boss ya, saya nggak akan cari orang bergelar berijazah S1 S2. Saya lihat aja karakternya. Gimana nguji karakter orang? Gampang saudara. Perhatikan aja sikap dia. Kasih aja saudara di meja ini gelas atau hal yang kosong ini jatuhkannya di bawah kaki dia. Dia kutip nggak? Oh benar-benar dikutip saudara. Padahal saya mensengaja. Jadi langsung dua ibu ini rebutan mengutip. Saya yakinlah di sini orang berkarakter semua. Dia pasti ambil. Dia pasti taruh kepada posisi semula. Dia akan be wise, be nice. Dia tahu bersikap. Itu hal-hal yang kecil saudara. Itu. Perusahaan-perusahaan hebat gak mencari orang yang sekarang tamatan Southern California University, Oxford University, no way. Ya, itu untuk penyelidikan bolehlah. Menyelidiki virus yang paling aneh, nah itu bolehlah orang Oxford ya, orang London. Tapi kalau untuk yang kerja sekuler dan namanya ekonomi bisnis, dia perlu karakter. Ya sebenarnya semua perlu karakter. Di situ diuji saudara. Dasarnya kembali lagi, oh tentu visi. Apa visi keluarga kita? Apa planning keluarga kita? Saudara ingat, tanpa visi yang kita bangun dalam keluarga kita akan bosan dalam berumah tangga. Makanya ada orang, aduh bosan ya gini-gini aja hidup gue. Nah itu tuh. Kalau orang udah mengucapkan begitu saudara, itu tanda-tanda satu musim yang dia sudah benar-benar tight. Yang dia nggak bisa lagi akselerasi untuk bisa berjalan fokus ke dalam visi Tuhan. Ah gue bosen gini lagi, aduh capek gini. Orang yang punya visi, dia akan terus mengerjakan dengan kreativitas. Dengan the new idea come from heaven. Orang yang punya visi dia akan terus berjalan dalam visi Tuhan sampai selesai. Seperti Abraham saudara, dia akan mengerjakan visi Tuhan. Gak akan pernah bosan hidup ini. Pernikahan, keluarga, karir, pekerjaan, pelayanan gak akan pernah membuat kita bosan. Saya udah jadi hamba Tuhan pelayanan sudah 28 tahun. Dan saya gak pernah berkata sedikit pun bosan dan mundur melayani Tuhan, enggak. Saya terhormat melayani Tuhan. Sangat terhormat. Kenapa? Because I have a God's vision. Saya punya visi. Orang yang punya visi gak akan saudara membuat orang itu lemah, membuat orang itu mundur, membuat orang itu kecewa. Enggak, kita akan on the track of God. Kita akan dalam satu track tujuan Tuhan. Berjalan terus, mencapai, sampai finishing well. Amin. Ketika engkau tutup mata, semua orang berkata, ini orang finishing well. Kenapa? Dia berjalan dalam visi Tuhan. Hidupnya berdampak, hidupnya begitu membawa inspirasi bagi banyak orang. Begitu saudara hidup, amin. Haleluya. Ayo kita memberi hidup kita untuk memberi inspirasi buat banyak orang. Jangan cuma jadi ibu, kata orang Medan, ibu-ibu pesolek aja. Itu orang Medan bilang itu, mak pesolek kau. Visinya kemana bu? Solek lah. Terus visinya ngapain lagi bu? Nge-gym lah. Lah kok visinya nge-gym? Tadi WL kita enak tuh. Tadi kita dibawa nge-gym tuh. Itu hitungan nge-gym tadi tuh. Ke samping kanan, samping kiri. Iya ya kan? Boleh lah boleh. Ya oh, itu sehat itu. Visi kita apa lagi bu?
Ya, karir. Supaya kita makin kaya. Tuhan nggak menyalahkan kita kaya, Tuhan senang kita kaya. Abraham juga kaya, diberkati Tuhan. Tapi apa Abraham kayanya untuk diri dia? No way. Alkitab bilang begini, Abraham memberkati orang-orang di sekitarnya. Dia memberkati Lot, dia memberkati pembantunya, budaknya. Bahkan orang-orang di sekitar Abraham diberkati karena Abraham. Pertanyaan kita, orang-orang di sekitar kita udah diberkati belum? Nggak usah jauh-jauh, mbak kita udah diberkati belum? Mbak, ya, asisten. Saudara, kita nggak akan dahsyat kalau kita nggak punya visi. Saya sama istri punya visi membangun banyak keluarga, saudara. Kami akan membangun tempat nanti untuk di mana keluarga bisa belajar. Ya, kami sebut nanti pesantren keluarga. Kami lagi doakan ini di daerah Puncak, saudara. Tolong bantu dalam doa. Supaya banyak keluarga dipesantrenkan. Dibengkelkan. Supaya keluarga mereka kembali dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Next, terakhir saudara. Nah, orang bodoh bangunnya begini saudara. Apa ciri-ciri orang bodoh? Alkitab bilang mereka mendengar, sekali lagi. Mereka mendengar perkataanku, firman itu dia dengar. Ibu-ibu, jadi ingat ya, orang ke gereja itu nggak jaminan dia pulang itu akan wow, enggak saudara. Kenapa? Dia dengar firman. Tetapi di sini saudara, tidak melakukannya. Tanya sebelah kiri kanannya, udah melakukan belum bu? Cuma nanya doang bilang. Ternyata yang jawab belum. Yang jawab lagi, yang nanya lagi sama. Udah deh. Kita benar-benar nih senasib gitu ya. Jangan saudara. Saya rindu. Woi ini tempat pemuritan. Wanita-wanita dipulihkan. Mereka ngalami firman. Mereka bukan dengar tapi pelaku. Pulang dari tempat ini, mereka semua menjadi doer, pelaku, menjadi istri yang mendahsyat di rumah tangga, menjadi wanita yang bekerja di kantornya dengan menjadi berkat, melayani dengan semangat buat Tuhan. Bukan hanya cuma dengar saudara, tapi tadi pelaku. Apa yang mau kita kerjakan? Next, ayo apa yang kita bangun? Itu orang yang mendengar firman. Gak cuma teori. Ingat. Kita keluar dari tempat ini, masalah dan tekanan masih terus kita hadapi. Kita nggak keluar dari tempat ini, masalah selesai. Enggak. Dan tidak ada jaminan itu. Selama kita hidup, terus kita menghadapi banyak tekanan, masalah yang harus kita hadapi saudara. Nah, apa itu pondasi pasir? Dunia ini membangun apa-apa dengan pondasi pasir. Nomor satu jelas, pasir itu lemah, pasir itu gak kuat, pasir itu mudah berubah, pasir itu goyah. Uang. Kita butuh uang untuk makan, kita butuh uang untuk bayar kontrakan, kita butuh uang untuk operasional, kita butuh uang untuk bayar uang sekolah anak. Kita butuh uang untuk pelayanan, kita butuh uang untuk menjadi berkat, memberkati kota kita, kota Kelapa Gading, Tanah Merah, Tanjung Priok, dan sekitarnya. Kita butuh uang. Tapi tidak boleh uang dan kekayaan menjadi fokus hidup kita. Jangan. Banyak orang hari-hari ini terjebak dengan uang. Sudah diberkati Tuhan dengan cukup, sudahlah. Orang Batak bilang, udahlah mulai atematu debata. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Udahlah, udah bersyukurlah di rekeningmu 2M, 3M, bersyukur. Jangan tergoda, nanti datang godaan. Bu, ini ada investasi mantep loh bu. Ini ibu cuman setor 200, nanti beranak 2 miliar. Lama-lama saudara, masuk semua ke KPK.
Orang-orang yang gak ngerti tadinya proyek BUMN itu karena bermain uang itu. Bu, numpang transfer, kan cuma numpang transfer itu si yang di Pluit itu. 400 miliar masuk ke rekening dia. Mana ada si rekening ibu numpang transfer ke saya 400 miliar gimana? Gak masuk akal. Masuk tuh semua. Kayak malu-maluin saudara. Kenapa? Demi uang. Aduh, uang mah gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Udah yang penting cukup. Cukup makan babi kecap cukup. Cukup makan kue tiaw akian apalah. Cukup, amin. Babi rica-rica cukup. Saya tuh tiap hari makan telur 5 setiap hari Bapak Ibu. Cukup. Serius, saya itu telur 10 butir setiap hari. Cukup. Istri saya udah 5 tahun makan telur, gak makan nasi. Cukup. Dan tahu gak saudara, telur itu paling sehat saudara. Dan tidak mahal lagi. Wah kami sehat banget. Gak ada kolesterolnya itu. Gak ada. Ya proteinnya paling tinggi. Cukup saudara. Gak perlu makan mesti capcay, siomay, fuyung hai, barongsai. Semua saudara datangkan. Ya kan kalau meja makanmu di rumah gak komplit gak makan namanya. Salah saudara. Di usia kayak ibu-ibu sekarang ini. Udah jangan mikir makan. Mikir kekekalan. Mikir di surga gue di mana nanti posisinya ya. Gitu harusnya. Jangan mikir lagi. Cilingling makan di mana nih besok? Bogor yuk. Laksa Bogor. Aduhai. Gang Out. Tahu aja Gang Out. Gue disuruh ke sono kemarin. Ketemu di mana? Gang Out katanya. Gue baru tahu Gang Out itu ternyata gudang makanan. Wastu Kencana. Nah saudara, jangan ke sana pondasi kita. Tapi orang yang selalu membangun di atas pasir ya ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa hidup dia bilang. Apalagi pondasi yang kedua penampilan. Fisik, gambar diri. Ada orang dia kalau nggak oke penampilannya dia grogi ketemu orang. Saya bukan bilang penampilan nggak perlu, boleh. Tapi ingat penampilan yang terbaik adalah penampilan inner. Yang di dalam inner, kecantikan inner beauty itu yang paling penting. Bukan artinya ibu-ibu gak perlu ke salon, enggak silakanlah. Saya gak melarang-larang gitu. Tapi penampilan yang di dalam itu jauh yang Tuhan hargai saudara. Amin. Apalagi saudara, jangan cuma prestasi yang kita bangun dalam keluarga. Ya, saya pernah ngelayani satu keluarga, dia 11 berkeluarga. 10 saudaranya, adik kakaknya ini kaya. Dia yang paling miskin. Mama papanya maksudnya paling miskin. Dia cerita ya, bertahun-tahun dia bilang. Saya ngejar karir Daniel. Supaya apa? Supaya gue gak diremehkan sama keluarga papa gue. Dia bilang gitu. Waduh. Makanya dia kerja rodi, kerja paksa. Wah semua dia kerjain. Benar saudara. Naik memang karirnya. Tapi begitu ada tekanan saudara di atas goncang gak siap dia. Dijatuhin sama orang. Bam kecewa sekali. Padahal dia wakil gembala. Karena kecewa dia juga kecewa dengan gereja. Gak ibadah dan tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Aduh sekarang nih ibu-ibu. Saya ngeliat ini, makanya sekali lagi nih ya, jangan tertipulah dengan hal-hal yang di fisik. Rapuh semua itu, rapuh. Makanya ngelihat orang, pertama ngelihat karakternya, yang kedua lihat rohnya gimana. Lihat rohnya. Ini seorang pendoa gak, penyembah gak. Kalau orang-orang seperti ini, wah itu orang-orang tahan banting tuh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya orang-orang yang tahan banting. Ciri-cirinya apa? Karakternya siap dibanting. Rohnya kuat. Gak gampang tersinggung. Berarti belum ngantuk, berarti saya masih boleh khotbah.
Saya nguji tadi itu sebetulnya. Apa khotbah saya bikin ngantuk? Oh enggak ternyata. Apa saya gampang kecewa? Wah ini enak nih. Ini orang gak gampang kecewa. Gak gampang sakit hati nih. Saya minta sama Tuhan orang-orang yang seperti itu. Kita kalau punya orang-orang dalam tim pelayanan, dalam bisnis, dalam kerja, orang-orang yang tahan banting, gak gampang saudara lemah, gak gampang kecewa. Apa saja saudara yang terjadi gak akan pernah membuat kita kecewa. Kenapa? Fokus kita gak karir, gak prestasi. Tapi kalau orang ngejar prestasi dan karir, ketika dia sudah achieve something dan dia lose something, dia akan kecewa. Bahkan dia mundur, backslide dan tinggalkan Tuhan selamanya. Amsyong itu. Bilang kiri kanannya, jangan amsyong. Ibu tahu amsyong? Ah gak perlu tahu. Amin. Apalagi pondasi pasir, keberhargaan, harga diri, minta dihormati. Apa kita masih tipenya seperti itu? Selalu rindu dihormati, minta dihormati, dihargai. Kalau orang gak hargai diri kita merasa rendah, kita gak merasa punya nilai di atas orang, atau kita malah lebih rendah hati, saudara. Amin. Ada banyak orang gak menang di sini, saudara. Keberhargaan diri, minta dihormati. Sebagai mertua minta dihormati. Lu ya 3 mantu gue ya, tolong hormati gue kalau datang. Ciri-cirinya dan tanda-tandanya kalau lu hormati, semua mantu tiap bulan harus transfer ke rekening mama. Itu baru namanya menghormati dan menghargai mama sebagai mertua. Kalau enggak, ya gue perhitungkan status kemenantuan lu orang. Udah ngancam itu. Loh, saya nemukan mertua banyak kayak gitu, Bu. Mantu-mantunya cerita, aduh Pak, saya kalau ketemu mami itu, aduh, gila hormat, tak dihormati. Saya nggak usah cerita lah ya saudara. Saya itu ketemu sama orang yang punya perusahaan besar sekali. Saudara. Itu mantunya itu, si ibu ini yang ownernya. Saudara. Mantunya cerita sama saya, aduh kalau ketemu mami kita, waduh udahlah, itu kayak ada roh gelap datang. Artinya takut semua. Ya harus menyembah, ya mam, ya mam. Beliau salah satu yang punya hotel yang besar di Bali, saudara. Wah antunya, wah, ya mam, ya mam. Saya bilang, kok gitu sih kalian? Ya gimana Pak? Habis mami memang selalu minta dihormati. Oh. Kasihan ya mami ya, iya. Waduh, kalau nggak hormat kita digentak-gentak semua mantu, dia bilang gitu. Dan mertua ini pegang kendali. Lu, direktur mantu A, direktur PT A. Mantu B, direktur PT B. Mantu C. Oh. Hormat kepada mertua. Siap laksanakan perintah, siap mami laksanakan perintah. Waduh mantu apa ini? Iya. Besar saudara, saya tahu. Saya ngelayani keluarga ini hancur dan benar. Ya kan, akhirnya ya si ibu ini sama suaminya juga akhirnya divorce, pisah. Kenapa? Gila hormat saling. Gini loh, ego itu semakin kita pakai saudara. Ego itu gak akan pernah berhenti dan gak pernah puas. Karena ego itu ingin selalu memuaskan dan dipuaskan. Itu ego saudara. Ego itu sama aja itu kehormatan, minta dihormati. Makanya ya saya mau beritahu ya, jangan pernah menghormati pendeta pelayan selebih-lebihnya. Saudara sedang menjatuhkan pendeta itu. Sekali lagi saya tekankan, hormatilah pendeta selayaknya dan sewajarnya. Udah sewajarnya ya, nggak usah nanti ibu-ibu habis ini habis saya khotbah gini-gini terus, nggak usah. Kayak orang Jepang kita nanti, nggak perlu. Saya nggak perlu parkir di VIP, nggak perlu. Sorry, terima kasih buat parkirnya
Tadi Pak Satpam saya bilang, saya nggak usah di sini. Kasih ibu-ibu yang lain. Saya di belakang aja. Oh gitu ya Pak. Ini perintah katanya. Oh ya, nggak apa-apa Bapak nggak salah. Perlu diuji. Kadang-kadang orang juga banyak pendeta itu mau dihormati. Kalau acara besar itu pendeta itu duluan tuh rebutan ingin duduk di depan. Apalagi di sebelahnya ada presiden baru nanti ya kan. Oh, rebutan tuh. Kita gila hormat, minta dihormati. Pondasinya pasir itu saudara, dan jabatan. Kita kalau nggak ada jabatan, nggak ada pangkat, rasanya kita nggak puas, rasanya kita nggak afdol. That's why orang hari-hari ini rebut untuk apa? Cari pangkat, cari gelar, bikin gelar sebanyak-banyaknya. Supaya orang bisa terima diri dia. Makanya ada artis yang gak pernah belajar pun doktor tiba-tiba. Waduh ngagetin aja tuh orang emang. Kita tahu blow on-nya juga kok gitu loh. Kita yang belajar sudah sampai doktor aja gak dikasih doktor saudara. Dan dia gak belajar S1 dapat doktor. Kadang-kadang kita tepuk jidat juga tuh sama tuh orang. Karena dia menang nama. Dia menang ya kan endorse semua produk. Ya mungkin kalau dihitung bisa 500 kayaknya semua dia endorse. Endorse bukan endorse. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kan itu untuk apa gitu loh. Ya kan? Jadi bukan itu yang kita cari. Itu semua pondasinya pasir. Dan dengar baik-baik semua ini waktu ombak datang, waktu angin datang, waktu hujan datang tersapu saudara. Habis semua. Ketika semua habis yang kita bangun, kita ikut habis. Kita ikut lenyap, kita ikut hancur. Tapi rumah orang bijaksana, mau hujan, mau badai, mau storm, hurricane, badai datang, dia akan stand firm. Amin. Kemarin badai besar di Amerika, melanda Florida, udah kayak ngeri banget saya lihat YouTube-nya itu. Milton. Wah, gede banget. Semua terhempas. Gak ada yang tersisa saudara. Semua terhempas. Mobil pun naik saudara. Semua kemarin Amerika sudah warning. Semua persiapan badai. Rumah-rumah di bawah kolong sudah disiapkan gudang-gudang. Saudara. Kalau di Amerika itu saudara kalau rumah yang benar dia ada rumah bawah tanah. Karena badai banyak di sana. Ya, saya punya teman di North Carolina dia punya rumah di bawah tanah disiapin. Jadi kalau badai datang dia sembunyi di situ saudara. Saya bilang pernah ngalami brother? Pernah. Hancur rumahmu. Atas hancur. Puji Tuhan pondasi gak hancur dia bilang. Iya atas pasti hancur saudara. Tapi pondasi gak hancur. Saya bilang Alkitabiah rumahmu. Iya pondasinya kuat. Demikian juga hidup kita. Pondasi kita kuat kita akan stand firm. Kita akan berdiri kokoh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ibu-ibu, saya digerakkan Tuhan hari ini. Tuhan ingatkan saya, jangan sampai apa yang kau bangun runtuh. Baik keluarga anak-anakmu, baik mantumu, masa depan hidupmu, ekonomimu. Dasarkan pondasinya di atas firman kata Tuhan. Kalau tidak, sebentar musim badai akan datang saudara. Ingat musim kita ini banyak. Ada musim panas, musim dingin, termasuk musim badai pun ada saudara.
Kita harus siap dalam segala musim. Karena Yesus berkata, aku bersamamu dan firman-Ku tinggal di dalam engkau. Jika engkau tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Apapun musim itu, kita akan menang kalau kita tinggal di dalam Dia. Dan kita menjadi orang yang bijaksana. Berapa banyak hidup kita selama ini kita gak bangun dengan pondasi yang kuat. Hari ini sebelum pulang, saya mau berdoa dan mendoakan setiap ibu-ibu yang hadir. Berapa banyak kau berkata, aku selama ini lemah Pak. Aku gampang kecewa, aku gampang sakit hati, aku gampang tertolak. Itu menandakan gambar dirimu rapuh saudara. Aku gampang tersinggung orang lain mengatai keluargaku, mengatai hidupku. Aku gampang marah Pak, karena seringkali orang menghina aku. Aku gampang gak bisa terima orang kalau orang lain lebih dianggap daripada aku. Itu namanya jealously, kecemburuan terjadi. Ini semua pasir saudara. Ada banyak orang Kristen gak sadar hari-hari ini dia bangun pasir sehingga runtuh rumahnya. Berapa banyak engkau yang berkata, God, Tuhan, tolongi aku. Aku perlu dibangun hidupku di atas pondasi. Angkat tangan kananmu, saya mau doakan engkau. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Kau akan terbang tinggi bersamamu. Yes, imani saudara. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Hari ini lihat hidup mereka. Mungkin selama ini mereka enggak membangun sesuatu yang kuat. Fondasi mereka rapuh, fondasi mereka rapuh. Tapi hari ini ketika mereka mendengar firman, firman itu masuk dalam pikiran, diolah dan mulai dipraktekkan. Itulah orang yang bijaksana. Tuhan tolongi kami hari ini menjadi wanita-wanita yang membawa dampak, membawa impact buat keluarga kami, buat orang lain sekitar kami. Tolongi kami supaya kami membangun hidup kami dengan firman, penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Setiap hari dalam nama Yesus. Tolongi kami Bapa, tolongi kami Roh Kudus. Tolongi kami supaya kami menang hari-hari ini. Terima kasih Roh-Mu ada pada kami sore ini. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang berbeda waktu kami datang. Kami menerima kemenangan dan janji-janji-Mu digenapi bagi orang percaya. Kami tidak serupa lagi Tuhan seperti yang dulu. Hidup kami terus bijaksana. Kami mau membangun pondasi yang kuat di atas batu karang itu. Sehingga badai, hujan, banjir, angin melanda. Kami tetap stand firm, berdiri kokoh. Tidak diombang-ambingkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya dan dipulihkan katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, kami serahkan. Kasih Bapak, akhir dari ibadah kami mau terima berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menuntun, menyertai hidup kami. Hari ini sampai selama-lamanya diberkatilah pekerjaanmu ibu-ibu, diberkatilah keluargamu, diberkati anak mantu cucumu, diberkatilah usahamu, apa saja yang kau perbuat. Tuhan perbuat berhasil. Di dalam nama Yesus semua kita yang percaya kita terima berkat, katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang.